Manakah doa iftitah yang bisa dibacakan dalam salat dan bagaimana hukumnya? Baik. Al-Bukhari nomor hadis 711, hadis Muslim nomor hadis 1848, Ahmad Musnad Ahmad nomor hadis 4339 dan 764. Ini sama dengan yang di Muslim. Kemudian Ibnu Majah nomor hadis 3221. Baik. Bapak Ibu setelah takbir dalam salat Allahu Akbar, ya. Kemudian membaca apa? Nah, pertanyaan saya, iftitah atau istiftah? Doa iftitah atau disebut juga dengan istiftah, itu ada 12 doa. Bukan cuma satu, ada 12 doa. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Sekarang perhatikan, kalimat kita tuliskan iftitah. Yang kedua istiftah. Panjang mana bacaannya? Iftitah atau istiftah? Satu atau dua? Dua. Perhatikan, yang ini lebih pendek ya. Nah, dari 12 doa ini, ada yang sifatnya pendek sampai menengah, ada yang sifatnya panjang. Ya, yang pendek misal Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan. Berhenti sampai di sini. Berhenti sampai di sini. Ya, itu doa disebutkan dalam Kitab Musnad Ahmad nomor hadis 4339. Ya, disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Ada lagi lebih singkat daripada itu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Selesai. Ya. Ada yang agak panjang, menengah agak panjang. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Misal dan seterusnya, itu Anda temukan di Al-Bukhari nomor hadis 711. Ada lagi lebih panjang daripada ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal. Itu panjang sampai ke bawahnya. Anda bisa temukan di hadis Muslim nomor hadis 1848. Atau di Musnad Ahmad nomor hadis 764 sampai setengah potongannya. Nah, kalau Anda bacakan yang pendek sampai menengah, itu bahasa fikihnya disebut dengan iftitah. Kalau Anda bacakan yang panjang bacaannya, maka ulama menambahkan sin di depannya menjadi istiftah. Jadi kalau disebutkan istiftah, artinya doanya agak panjang. Kalau disebutkan iftitah, pilih yang pendek. Kenapa ada yang panjang dan ada yang pendek? Karena Rasulullah meminta kita memilih doa ini sesuai dengan keadaan kita saat akan menunaikan sholat. Kalau Anda sholat dalam keadaan yang tenang, tidak ada masalah, misal sholat fardu, maka pilih yang sedang-sedang, silahkan. Kalau Anda sholat malam, waktunya sangat panjang, hubungan dengan Allah tinggi, pilih yang paling panjang. Kalau Anda sedang menunggu pesawat, menunggu kendaraan, mau berangkat, pilih yang paling pendek. Ya, kesempatan semua masih bisa dibaca. Ya, jelas di sini? Sekarang perhatikan, di antara 12 doa yang menjadi pilihan, umumnya masyarakat di Indonesia memilih satu di antara dua. Satu, memilih menggabungkan dua doa sekaligus, Allahu Akbar kabira dengan yang wajjahtu. Oke? Seringkali diajarkan anak-anak kita ya dengan bacaan saat kecilnya Allahu Akbar kabira, walhamdulillah, subhanallahi bukratan wa asila. Ada dalilnya, ada. Itu satu doa pertama. Lalu digabungkan dengan yang kedua. Ya, selanjutnya apa? Awas, inni wajjahtu atau wajjahtu? Awas, Anda mesti bedakan. Ada inni wajjahtu, ada wajjahtu, itu berbeda. Ya, itu berbeda. Tapi hadisnya ada juga. Saya sering sampaikan, yang menggunakan inni wajjahtu ada hadisnya. Anda temukan di Ibnu Majah nomor hadis 3221 dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Pelan-pelan. Saya mau sampai tuntas membahas ini. Sekarang kita bedakan dulu antara wajjahtu dengan inni wajjahtu. Kalau Anda membaca wajjahtu, walaupun disambungkan dengan Allahu Akbar kabira, itu benar, dua doa disambungkan. Benar. Hadisnya Sahih Muslim nomor hadis 1848, ya, Musnad Ahmad nomor hadis 764 dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, saya bacakan hadisnya, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha. Menggunakan istiftah. Fastaftaha. Maka beliau membaca doa istiftahnya, ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya hadis. Panjang itu redaksinya. Ya, panjang redaksinya. Kalau Anda ingin singkat misalnya sampai Hanifah wa ma ana minal
Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Ada sampai situ. Riwayatnya tadi dari Ibnu Umar di Musnad Ahmad nomor hadis 4339. Tapi dua-duanya dimulai dengan wajah itu tidak menggunakan ini. Kalau Anda ingin baca yang pakai ini, bisa ditemukan di Ibnu Majah nomor hadis 3221 dari Jabir bin Abdullah. Tapi bisa dibaca, kapan dibacanya? Dari mana taunya? Ayo kita bacakan dulu hadisnya, ya. Baru kita simpulkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai pada beliau. Beliau sampaikan, "Ra'aitu, saya seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali beliau menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat, thumma qala, kemudian mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad, ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa ummat Muhammad, dan dari umatnya Muhammad yang dalam hidupnya tidak pernah bisa kurban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang paling takwa di muka bumi ini, ketika akan kurban masih memikirkan umatnya yang belum bisa berkurban. Umatnya yang bukan rasul, bukan nabi, ya, kadang-kadang kurbannya juga iuran atau satu kambing satu, baru dapat satu sudah perebutan pahanya. Ada yang cari kepalanya, masya Allah. Ya. Nabi nggak pernah pikirkan itu. Kita yang bukan nabi, kenapa cari-cari alasan? Oh, hati-hati ya. Nah, yang paling menarik, thumma qala, kemudian beliau memulai doanya, Bismillahi Allahu Akbar, inni wajjahtu. Inni wajjahtu. Kami mengecek di 1235 kitab hadis yang ada sekarang. Dari mulai yang sahih sampai yang palsu pun, sampai hadis palsu pun, tidak didapati doa inni wajjahtu dipakai dalam sholat. Hadis palsu aja nggak ada. Hadis palsu aja tidak ada. Yang saat sholat menggunakan inni wajjahtu. Karena pemalsu hadis pun tidak tertarik. Ya, tidak tertarik karena sudah tahu doa ini dibaca saat menyembelih hewan kurban. Ya. Bahkan seorang tokoh NU, namanya Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, mengarang buku judulnya Fikih Tradisionalis. Ya, itu pedoman orang itu, yang fikih tradisionalis. Ya. Ada 393 halaman, warnanya coklat luarnya. 393 halaman. Dibuka halaman ke-87 sampai halaman 88. Ini kalau Anda balik halaman 88-nya. Anda temukan di sini, ini hadis pertama ini, dan beliau cantumkan, ya. Hadis riwayat Musnad Ahmad nomor hadis 4339. Cuma ketika menulis Arabnya ditulis begini, ya. 439, ya, 339. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, salah salin, ditulis 3439. Nah, ini, ya. Di halaman 87-nya. Jadi yang benar yang ini. Beliau cantumkan di situ. Hadis riwayat Ali, hadis yang sama, disampaikan, qala wajjahtu, tidak menggunakan ini. Wajjahtu tidak menggunakan ini. Ya, jelas ya? Jadi kalau Anda ingin membacakan doa iftitah atau istiftah, membaca menggunakan wajjahtu, ininya tidak dibaca. Jelas di sini? Baik, pelan-pelan. Jadi itu satu, silahkan Anda pilih keutamaan sesuai dengan kebutuhan. Dua-duanya bisa dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dalam pertanyaan ini, kapan baca Allahumma ba'id? Dan kapan baca wajah itu? Kita lihat dulu. Kan ada 12 doa ya, yang sering dibaca oleh Nabi, yang Allahumma ba'id, yang sedang tenang, keadaan biasa, dan wajah itu. Pertanyaannya, gini cara membacanya. Anda kalau belajar fikih salat, menemukan hadis, cari dulu Nabi bacanya kapan. Praktekan itu kapan. Ya. Maknanya bagaimana? Ternyata ditemukan Rasulullah itu, kalau beliau membaca Allahumma ba'id, itu seringkali membaca dalam salat siang. Khususnya yang fardu. Ini dari mulai salat fajar sampai dengan salat isya. Ya. Itu yang dibaca oleh Rasulullah, seringkali yang Allahumma ba'id baini, yang itu. Ya. Jarang baca yang lain, walaupun pernah sesekali baca yang wajah itu dan seterusnya. Ya. Tapi kalau beliau menunaikan salat malam, dalam tahajudnya, dalam qiyamnya, itu yang sering kali dibaca bukan yang Allahumma ba'id, tapi yang wajah itu. Yang wajah itu. Nah, ini ilmu yang mau saya sampaikan sejenak. Ya, kalau Anda ada yang mau dituliskan pertanyaan, boleh nanti dikumpulkan saja. Kalau Anda beraktivitas, banyak mana dilakukan? Siang atau malam? Siang. Maaf, orang yang sering beraktivitas, itu lebih besar kemungkinan salahnya dibandingkan dengan orang yang diam. Mulut yang banyak bicara, itu besar kemungkinan banyak kelirunya dibandingkan dengan orang yang menahan pembicaraannya. Kaki yang banyak melangkah, itu kemungkinan banyak salahnya dibandingkan dengan orang yang banyak mengistirahatkan kakinya. InsyaAllah. Maka Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalimatnya. Ketika Nabi membimbing kita untuk menunaikan sholat, dari mulai fajar misal ketemu dengan zuhur. Nah perhatikan, saat Anda masuk kepada zuhur, misal selang dari 6 jam,
dari mulai fajar, maka tidak ada manusia luput dari dosa. Ketika Anda sholat, Anda bacakan, perhatikan kalimatnya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal. Perhatikan terjemahannya. Ya Allah, jika hamba dalam sholat ini datang membawa kesalahan yang hamba perbuat sebelum sholat, mohon jauhkan, bukan cuma bersihkan, tapi jauhkan antara hamba dengan kesalahan hamba. Pakai alif, ba'id. Ba'id itu sejauh-jauhnya hamba nggak mau lihat lagi. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat, nggak pernah ketemu. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Kalau dosa hamba begitu pekat, kesalahannya begitu keliru luar biasa, mohon bersihkan ya Allah seperti noda dibersihkan dari pakaian. Allahumma ighsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Kalau begitu kotor luar biasa, kalau perlu baiklin saja, menggunakan air yang sangat dingin. Sampai-sampai Abu Bakar saat bertakbir itu ingin mengucapkan demikian, saat bertakbir saja itu sudah gemetar tangannya. Saking takutnya kalau beliau dalam sholat membawa dosa. Saking takutnya. Padahal kata Nabi, ini sahabat luar biasa, pahanya saja tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Tapi saat takbir dia masih gemetaran karena takut membawa dosa. Dibacakan itu. Makanya muncul hadis Nabi, sholat yang satu dengan sholat yang lainnya menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya selama bukan al-kabair. Pernah dengar hadisnya? Makanya Anda saat membacakan doa itu, Allahumma ba'id, bukan sekedar lisan mengungkapkan, tidak. Tapi hati kita merasakan salah apa tadi. Barangkali seorang suami ketika sedang sholat ada kata yang kasar terhadap istrinya, terhadap anaknya. Istri ada wajah yang tidak disenangi oleh suaminya, ya. Ada ibu yang pernah menangis dalam air matanya, ada tetangga yang kecewa. Anda bertobat itu, ya. Karena itulah ketika Anda tobat, Anda minta, enak rasanya itu. Hati-hati, hati-hati. Belum tentu kita selesai sampai sholat, mungkin diwafatkan dalam sholat, mungkin terjadi, ya. Begitu Anda, Masya Allah, istighfar, kemudian ruku, sujud itu kan tobat lagi. Begitu Anda sujud mengingat dosa-dosa, kemudian tiba-tiba waktunya tiba untuk pulang, diambil nyawanya oleh Allah, meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah, sudah diampuni dosanya. Sebaliknya kalau malam, ya, yang dibaca oleh Nabi yang wajah itu, ya, untuk menghadirkan kenikmatan dalam bacaan, karena bacaan malam beda dengan siang. Quran surah ke-73 ayat ke-6. Ya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa'aw wa aqwamu qila. Allah. Sungguh bacaan yang Anda bacakan, ya, di malam hari itu akan lebih khusyuk, lebih menyentuh ke dalam jiwa dibandingkan yang dibaca dalam siang. Karena itu Nabi jarang sekali membaca Allahumma ba'id, tapi membaca yang wajjahtu. Perhatikan cara membacanya, saya percepat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Insyaallah. Ya Allah, hamba pasrahkan sepenuhnya diri hamba saat ini, ya, pada Engkau penguasa langit dan bumi. Ya, perhatikan. Inna salati wa nusuki, sungguh salat yang hamba tunaikan sampai dengan malam ini dan seluruh ibadah yang hamba kerjakan sampai dengan saat ini, wa mahyaya, dan kehidupan hamba sampai malam ini, wa mamati, atau Engkau wafatkan hamba di malam ini. Coba Anda bangun ya, malam-malam saat sedang sunyi, sepi, tidak ada orang, Anda berkata, ya Allah, kalau Engkau wafatkan hamba di malam ini misalnya, sudah tidak ada godaan macam-macam itu. Khusyuk hatinya. Lillahi Rabbil Alamin, hamba ikhlas ya Allah, hanya untukmu penguasa semesta alam. La syarika lahu, hamba berjanji tidak akan musyrik lagi. Wa bidzalika umirtu, untuk itu hamba diperintahkan. Wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin, dan saya berjanji kalau diberikan kehidupan lagi di masa yang akan datang, esok harinya hamba akan menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Anda sudah janji, ya. Jadi kalau misalnya kemarin mohon maaf ya, mohon maaf, salat fardunya belum sempat ke masjid di 2 waktu, misal 3 waktu ke masjid tapi 2 tidak, maka Anda berjanji akan lebih baik dibanding hari sebelumnya. Besoknya 5 waktu ke masjid, ya. Yang sebelumnya cuma salat fardu, tidak pernah salat sunnah, besoknya dimulai salat sunnah. Yang sebelumnya nggak pernah baca Quran, besoknya walaupun cuma 1 ayat. Itu wa ana minal muslimin. Jelas di sini? Baik.